Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja ya awali lanjutan pembelajaran bahasa Arab kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjut ke praktek ya, ini saya ingin mengulang beberapa pembahasan ya, kita sedikit-sedikit untuk menambah pemahaman kita. Ini dari membaca al-majrur ya, atau majrur. Nah, kemarin sudah disampaikan majrur itu secara umum itu kasroh, tapi tidak setiap majrur itu adalah kasroh. Halaman halaman 5 ya. Dan di sini disampaikan penyebab sebuah kata benda ya, penyebab kata benda menjadi majrur ada 3. Jadi majrur ini hukum untuk isim ya, kata benda. Jadi fiil itu tidak ada yang majrur. Ya, jadi isim ya, yang majrur itu isim. Ya, nah, pertama, yang penyebab sebuah kata benda menjadi majrur itu 3. Pertama, karena diawali huruf jar atau diawali huruf qasam. Ya. Yang kedua, karena dia itu sebagai idofah atau kata majemuk. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tawabil al-majrur atau mengikuti jabatan harokat kata sebelumnya. Baik karena adanya waw atop begitu. Biasanya adanya waw atop begitu. Nah ini. Nah ini tanda majrur ada 3 ya. Nah kemudian jadi penyebab majrur. Jadi ada penyebab majrur, ada tanda majrur. Ada yang di atas itu berbicara tentang penyebab majrur. Jadi kenapa bisa majrur? Ini ada 3. Karena diawali huruf jar atau kosam. Kedua, atau karena kata idopah, itu kata majemuk. Kata yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena atawabi atau mengikuti jabatan harokat sebelumnya. Ah, Nah, kemudian ini penjelasannya. Ya, yang bawah itu tanda majrur. Nah, tanda majrur ini ada 4: kasro, fathah, dan ya. Ada berapa? 3. Ya, ada kasro, ada fathah, dan ya. Ya. Nah, kasro itu menjadi tanda majrur. Kasroh menjadi tanda baca bagi majrur atau hofad pada 3 tempat. Yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Nah, maka ke sini kita harus harus paham apa itu isim mufrad. Nah, isim mufrad itu masih ingat ya, Pak Den? Kata benda yang menunjukkan satu atau tunggal. Itu isim mufrad ya. Jadi maknanya satu mufrad. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak yang tidak beraturan. Ya, isim untuk menentukan jamak yang eh, tidak beraturan nanti. Kemudian ada jamak muannas salim. Kan jamak itu kebagi 3. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ya. Nah, jadi kita akan coba uraikan lagi satu persatu biar nanti kita lebih paham lagi.
Ya. Nah, terus yang ketiga, yang kedua, fathah menjadi tanda baca bagi majrur pada isim ghairu munsharif. Pada isim ghairu munsharif. Jadi nanti isim ghairu munsharif itu tanda majrurnya itu dengan fathah. Iya dengan fathah, bukan dengan kasroh. Ya. Yang ketiga, huruf ya menjadi tanda bagi majrur pada pertama musana. Musana itu maknanya dua. Kalau mufrad satu, kalau musana itu dua. Di ganda. Ya, ini tunggal, ini ganda dua. Kemudian pada jamak mudzakkar salim dan pada isim lima. Ya, nah, ini penjelasan al-majrur singkat. Nah, ini penjelasan begini. Nah, misalkan di penjelasannya. Sekarang penjelasan satu. Huruf jar ya adalah huruf yang berfungsi untuk memajrurkan suatu kata benda sesudahnya. Misalkan ini al-baiti, dia posisinya majrur ya. Tanda kenapa penyebab majrurnya apa? Karena huruf jar gitu. Kemudian eh, tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Jadi gitu jadinya. Jadi al-baiti ini dia majrur. Penyebab majrurnya apa? Diawali huruf jar. Tanda majrurnya kasroh. Kenapa? Karena isim mufrad. Ya. Kan al-baiti maksudnya ini kan satu, bukunya satu al-baiti itu. Hanya kan di sini apa namanya penjelasannya karena isim mufrad begitu. Ya, atas yang satu ini sama. Ya. Nah, terus eh sururin. Sururin juga ini pastinya majrur. Penyebab majurnya apa? Ada huruf jar. Tanda majurnya apa? Kasroh. Nah, karena ini mah jamak taksir. Nah, artinya apa? Dipan-dipan ini kalau diartikan. Ala di atas dipan-dipan. Jadi kan jamak taksir ini makanya. Jadi kita ingin tahu ini mufrad atau jamak taksir berarti dilihat terjemahnya nanti. Surulin itu adalah dipan-dipan. Gitu. Ya. Nah, kemudian muslimatin. Ini majrur. Penyebab majurnya apa? Karena diawali huruf jar. Tanda majurnya kasroh karena jama muannas salim. Ya. Nah, yang ini kan jama muannas salim nih. Nah, yang ketiga ini. Semoga jama muannas salim. Nah, terus li adama. Nah, si adama ini posisinya juga majrur. Tanda majrurnya apa? Diawali huruf jar. Li ya penyebab majurnya ya. Jadi penyebab majurnya huruf jar li di sini kan li adama. Tanda majurnya apa? Fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Begitu. Jadi isim ghairu munsharif itu khusus tanda majurnya itu tidak dengan kasrah tapi dengan fathah. Sehingga nanti tidak boleh dibaca li adami. Tetap aja dibacanya li adama begitu. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Jadi meskipun posisinya majrur kan biasanya majrur itu kasroh ya. Tapi karena ini mah isim ghairu munsharif, maka dia tidak kasroh, tetap fathah begitu. Nah, nah kemudian li gulamaini. Nah, gulamaini dia itu majrur. Penyebab majrurnya li tanda huruf jar. Tanda majrurnya nah bukan kasroh. Dia tanda majrurnya adalah ya begitu. Jadi di sini tanda majrurnya bukan kasroh tapi ya ya. Kenapa? Karena isi musana ya bermakna ganda. Jadi untuk isi musana tanda majrurnya bukan fathah, bukan kasroh tapi ya gitu. Untuk isi musana, untuk yang bermakna dua ya, makna dua ini. Nah, kemudian lil mukadzibina. Mukadzibina. Al mukadzibina ini majrur.
Penyebab majurnya apa? Diawali huruf jar. Ya, tanda majurnya apa? Ya, karena jama mudzakkar salim. Jadi isi musana jama mudzakkar salim. Nah, tanda majurnya itu ya, ya. Satu lagi bi akhika. Akhika ini secara kedudukan dia majrur. Kenapa? Penyebabnya karena diawali huruf jar. Jadi setiap kata yang diawali huruf jar berarti dia majrur. Hanya tanda majrurnya berbeda-beda. Ini tanda majrurnya apa? Ya, ya karena isim homsah. Ini isim homsah, jama mudzakkar salim dan isim musana itu tanda majrurnya itu dengan ya begitu. Jadi kalau isim mufrad, jama taksir tanda majrurnya dengan jama muannats salim, tanda majrurnya dengan kasroh. Isim ghairu munsharif tanda majunya dengan fathah. Nah, ini sedikit-sedikit kita dihafal ya. Nah, begitu posisinya. Yang majrur ya. Baru sampai di sini pengulangannya. Nanti kita akan ulang lagi. Eh, Nah, kemudian ini wal fajri demi fajar, demi waktu subuh, demi fajar. Ini fajri posisinya apa? Majrur. Kena, penyebabnya apa? Diawali wau, wau apa nih? Wau kosam begitu. Tanda majrurnya apa? Kasroh karena dia isim mufrad. Nah, itu penjelasan kemarin ya. Oke, kita nanti akan lanjut kita besok penjelasan idopat. Jadi sedikit-sedikit kita ulang lagi penjelasannya. Oke, kita langsung ke halaman halaman berapa nih? 25. Oke, halaman 25 kita masuk dari kemarin ini ya nahwa kita belum dijelaskan secara eh, nah ini nahwa ini masuk dari ini ya. Kalau secara ilmu nahwunya sulukahu nahwa. Nahwa di sini kedudukannya dia eh, naat dari suluka, maka dia nahwa. Ya, ini nahwa. Hu itu domir. Ya. Nah, kemudian eh, secara ilmu syarafnya dia mustaq ya, berasal dari eh, wajan. Nah, saya cek dulu wajan naha ya yanhu nahwan. Oke, kalimat nahwa itu saya cek dulu di bentar. Naha. Ini berasal dari wajan naha yanhu ya. Nanti itu di ajwab atau nakis.
Nanti akan lihat pekan depan dulu ya untuk yang ini. Kamusnya ke bawah. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Ke kalimat baru sekarang. Ya, kalimat baru sampai ini. Nah, oke. Oke, ada yang siap baca? Baca dulu. Nggak apa-apa, salah juga. Nggak apa-apa, bener juga. Kalau bener nggak apa-apa. Ini yang online siapa nih? Oke, Bu Mustiko. Boleh dibaca, Bu? Dari ini nih. Ah, di layar itu. Oh ya, ya. Sampai anahu ya Pak. Ya, Ala nakizi min mina sulukahu bukan min. ma'a eh min sulukahu Oke, ma'a ulangi. sakhasu Bu Mustiko sedikit-sedikit. Kalau min oh, berarti apa dia? sulukihi Ah, gitu. Min suluki. Terus. oh, ma'a sakhasu ya bogod ya bogodohu wa indahu Oke, sedikit. mafahimi. Bu Mustiko sedikit ini. Yang ini, yang yab. Itu isim fi'il. Fi'il Iya, berarti itu fi'il apa tuh? ya khodu Ah, berarti yab godu. Ya, betul. Berarti dia fi'il apa ini? Fi'il? fi'il mudhari Iya, jadi bacanya dia betul. Yab. Ya, terus. ya bakhaduhu wa indahu mafahimi ya, Ya, mafahimi ba'di ya ba'di annahu an, annahu anhu. Nah, itu gabungan huruf jar oh itu. Anhu. Ya. itu Oke, saya baca ulang ya. Alan naqidi min sulukihi ma'a syahsin yabghiduhu wa indahu mafahimul bu'di mafahimul ba'di ya mafahimul ba'di anhu. Oke ya, kita sedikit-sedikit. Nah, pertama eh ini eh ala. Berarti ini ala ini apa nih? Ala ini huruf huruf jar. Jadi ketika huruf jar sifatnya dia mabni. Hmm. Oh, bentar, Min. Mabni itu berarti dia tetap ya tidak berubah sehingga selamanya dia dibaca ala. Ya. Kemudian anaqidhi ya. Kita secara ilmu nahu dulu ya. Anaqidhi dia posisinya tadi ini sebagai eh, isim ya. Karena tanda isimnya ada dua nih. Alif lam sama diawali huruf jar. Nah, ini kedudukannya berarti dia ini majrur ya. Dia majrur. Penyebab majrurnya apa? Karena huruf jar sehingga dia majrur. Tanda majrurnya kasro karena dia isim mufrad ya, ala naqidi. Jadi kalau secara ilmu nahwunya dia ini majrur begitu. Ya, penyebabnya apa? Eh diawali huruf ala, huruf jar. Tanda majrurnya kasro karena dia isim mufrad.
Nah, kemudian kalau secara sorofnya, ya. Jadi kalau kalau secara sorof itu nanti kita jawabannya ada jamid, ada mustaq gitu. Kalau jamid berarti perubahan dari fiil ya, sehingga harus diketahui asal katanya dari kata apa begitu. Dia kalau mustaq. Nah, kalau jamid nanti selesai jamid itu berarti eh, isi mufradnya apa, jamaknya apa begitu kalau jamid. Nah, ini anak nakid nakid ini posisinya jamid ya. Jadi dia nakidun asalnya. An-nakidun. Kalau mufradnya eh nukudun gitu. Jadi ini posisinya mufrad. Ini jamid. Jadi sederhana untuk awalannya ya. Kenapa dibaca naki begitu? Tidak dibaca nukoya atau nakiyu misalkan. Dibaca nakidun. Ini jamid. Ya, dari sananya begitu. Jadi alan nakiyodi begitu. Ya. Nah, kemudian ini apa? Min. Ini apa buat posisinya? Huruf jar. Ya, sehingga dia tetap dibacanya min. Ya, min. Dibacanya dia tetap min. Begitu. Nah, berarti kan di sini ketemu lagi sulu ki begitu. Nah, hinya apa hinya? Hinya itu isim domir. Jadi sampai suluki dulu, suluki begitu. Ya. Nah, kenapa dibaca suluki posisinya? Karena suluki ini posisinya apa sebagai secara ilmu nahunya apa? Sama dengan ini nakidi. Berarti dia apa? Maj majrur. Nah, begitu. Ah, teman-teman biar terbiasa ya. Jadi ketika ada kata diawali huruf jar, maka sebut kita istilahnya adalah majrur. Nah, begitu. Jadi secara ilmu nahu suluki ini dia posisinya majrur. Ya, penyebab majunya apa? Huruf jar. Tanda majrurnya kasroh. Karena dia masuk isi mufrad nanti. Ya. Nah, itu eh, secara ilmu nahu. Kemudian secara ilmu sorofnya, ya, kenapa dibaca sulu gitu? Sulu nanti kalau kaknya bisa kiku ya, bisa kiku kak. Tapi ini dibacanya sulu nggak salah nggak salah bu gitu. Sulu gitu. Nah ini posisinya suluk ini eh, mustaq ya. Mustaq itu berasal dari fa'ala fa'ala yaf'ulu. Salaka yasluku sulukun dari masdarnya. Jadi perbuatannya. Ini jadi dari wajan satu. Fa'ala yaf'ulu wajan satu ya. Ini dari wajan satu. Ya, sulukun. Nah, kemudian ini hi min sulukihi. Ini isim domir. Ya. Nah, ini kalau secara kalimat dia tingkah lakunya. Hi di sini berarti ke insan ya ke sini. Ya, tingkah lakunya. Ya. Nah, kemudian kenapa dia hi? Ya, dia mengikuti ini ya. Kalau domir itu kalau sebelumnya dia harokatnya kasroh, maka dia menjadi kasroh juga. Tapi kalau harokat sebelumnya doma atau fathah, maka domir ini harokatnya jadi hu. Sulu kahu. Ya, karena ini jadi ini. Tapi secara hukum dia ini ya mabni seperti ini. Tidak ada i'rab perubahannya. Nah, kemudian berikutnya ma'a. Ya. Kalau ma'a itu, kenapa dibaca ma'a? Karena dia kategori
Huruf. huruf juga ma itu. Ya. Nah, kalau nggak salah ma ini masuk ke zorof. Ada nggak coba yang zorof, Aden? Zorof itu halaman ada nggak? Oke, yang online bisa dicek zorof itu ada tulisan ma nggak di zorof? Ada nggak, Aden? Zorof apa? Zorof Ada tak? zaman. Zorof zaman apa zorof makan? Nah, zorof zaman. Nah, sehingga kenapa ini dibaca ma? Karena ini bagian dari zorof. Jadi zorof itu posisinya mansub. Maka nanti kita Ah, bisa dilihat di membaca al-mansub. Jadi mansub itu kan kata akhirnya itu juga harokatnya fathah. Jadi ma'a itu posisinya dorof. Jadi kenapa kita bisa baca ma'a? Nah ini adalah karena dorof. Dari sana begitu ma'a. Begitu. Ma'a. gimana teh halaman berapa teh? Yang dorof halaman berapa, Den? Halaman 14 Pak Ferdi. Nah itu halaman 14. Kenapa kita baca ma'a? Karena itu dorof. Sehingga posisinya dia, jadi kalau secara i'rab dia itu mansub. Dorof. Ya. Oh, yang kedua ya, modul duanya. Modul 2 ya. Hmm. Modul kedua. Nah, berikutnya setiap zorof. Nah, perhatikan ini ya. Setiap zorof, maka dia mengandung makna dia itu sebagai mudof atau setiap zorof, maka ketika gabung dengan kata setelahnya, maka ini disebut dengan idofah atau kata majemuk begitu. Ya. Jadi maka si ma'a ini posisinya dia sebagai mudof. Mudhof itu apa? Mudhof itu adalah kata pertama di kata majemuk begitu. Maaf. Karena ini sebagai mudhof, maka si syahsin ini sebagai apa? Huruf ilaih. Raden. Sebagai apa? Masih ingat nggak istilahnya? Huruf Bu ilaih. Mustika masih ingat? Hah? Huruf ilaih, Pak. Iya, mudhof ilai. Begitu, ya. Jadi sekali lagi, setiap zorof, maka dia posisinya sebagai mudhof. Berarti kata setelahnya disebut sebagai mudhof ilaih begitu. Dan ingat, mudhof ilaih itu kan kata kedua di gabungan kata majemuk atau kata idopah. Maka setiap kata kedua atau mudhof ilaih harokatnya apa? Posisinya Asroh. majrur dia itu. Ya. Maka di sini ma'a syahsin begitu. Ya, jadi kenapa ini syahsin? Secara ilmu nahunya, ya, kenapa dibaca syahsin? Karena dia majrur. Ya, tanda majrurnya apa? Kenapa penyebabnya? Penyebab majrur. Kenapa, Pak Den? Idofah gitu. Karena mudof ilaih gitu bahasanya. Nah, kalau yang nomor tiga tadi kan karena idofah dia. Atau karena mudof ilaih lah begitu. Karena idofah begitu. Ya, jadi penyebabnya karena idofah. Ya, dia sebagai mudof ilaih. Idofah itu kata majemuk. Ya, yang terdiri dari gabungan dua kata yang maknanya satu. Kata pertama disebut mudof, kata yang kedua disebut mudof ilaih. Harokat kata pertama tergantung posisinya sebagai apa. Ini kenapa dibaca ma'a? Karena posisinya sebagai zorof dia. Nah, sementara setiap kata yang kedua pasti posisinya majrur. Nah, sehingga ma'a syahsin gitu bacanya. Ya, ya, karena disebutnya ma'a syahsin. Nah, kemudian secara ilmu sorofnya,
Kenapa dibaca syah? Si asalnya syahsun ya. Nah, ini posisinya jamid. Jamid itu berarti dia tetap, bukan apa namanya? Bukan dari eh, perubahan kata fi'il gitu. Syahsin ya. Syahsun kalau apa nama ini mufrad ya, isi mufrad ini. Syahsin. Kalau jamaknya ashkhosun ya. Ashkhosun ini jamaknya begitu ya. Nah, ini berikutnya ya. Nah, kemudian eh apa namanya berikutnya? Ini dibaca tadi apa? Ya, ya begitu ya. Ya begitu. Nah, sekarang kita lihat dari ini dulu. Huruf terakhir dulu. Kenapa dibaca du ya? Kenapa dibaca du? Bu Mustiko tadi kenapa dibaca du? fi'il mudhari Iya, tanpa fi'il mudhari ditambahan penjelasannya. Kenapa dibaca du? Karena secara posisi dia fi'il mudhari. Jadi dia marfu. Kenapa marfu? Karena fi'il mudhari yang tidak diawali huruf nasab atau huruf jazm gitu. Ya, atau nama lainnya karena fi'il mudhari sahih akhir begitu. Tidak diawali huruf jazm. Jadi tidak diawali huruf nasab dan huruf jazm di sini, maka dia du. Jadi setiap fi'il mudhari hukum asalnya ya domahkan huruf terakhirnya begitu. Ya. Nah, itu secara apa namanya ilmu nahwunya. Nah, kemudian secara ilmu sorof, dia masuknya mustaq ya. Mustaq. Berasal dari bagodo ya. Ya begitu. Jadi fa'ala yaf'ilu ya. Sementara teman-teman ganti mustaq itu aja, tandain aja. Ya. Nah, kalau hunya apa hunya? Isim domir. domir ya. Jadi dia karena ini du maka dia hu. Kalau ini di jadi dia hi begitu. Ya, ya bagi. Jadi ini eh, dibaca ya bagi kalau tidak yabgo tadi misalkan ya karena dia berasal dari wajan fa'ala yaf'ilu begitu. Jadi dia ya ya begitu begitu. Oke. Tuh, kemudian wa. Nah, ini wa ini posisinya dia mabninya. Ini waw atof ya. Nah, indah kenapa dibaca indah? Hmm, Ada yang sudah tahu? huruf Kenapa? huruf Iya, huruf ya. Dia dzaraf indah ya. Ada dulu palinnya. Dulu begitu indah ya. Nah, ini eh apa namanya? Indah ini tadi saya katakan setiap indah itu dia posisinya apa? Apa setiap dzaraf itu posisinya mudhof mudhof. mudhof Ya, mudhof. Setiap dzaraf itu mudhof ya. Nah, di sini mudhof ilahnya mana? Mudhof ilahnya itu hu. Isim domir dia. Mudhof ilahnya. Indahu di sisinya. Anu gitu. Kalau secara terjemah perkataannya di sisinya. Ya, jadi ini dia sebagai
apa namanya mudhof ilaihnya. Kenapa enggak kasroh gitu kan dia majrur mudhof ilaih itu. Nah, karena ini isim domir. Jadi isim domir itu tidak berubah mengikuti mabni, mengikuti huruf sebelumnya. Bisa hu, bisa hi. Di sini dibacanya hu. Kenapa? Karena dia inda. Kalau dia indi, maka ini hi begitu. Ini tidak bisa. Meskipun dia majrur, tetap harokatnya bukan kasroh. Karena dia itu sebagai isim domir. Nah, indahu. Nah, kalau apa namanya? Ya, berikutnya ini dibaca apa? Mafahimu, mafahimi, mafahima. Fahimu. Kenapa mafahimu? Isim Mempahimi ya. Mempahimu. Hmm. Nah, Majrur ini kan? Majrur. ini posisinya bukan majrur. Dia ini marfu. Bukan. Marfu, mapahimu. Ya, mafahimu. Kenapa? Karena dia dianggapnya ini eh, kalimat baru lagi begitu. Ini indahu selesai, maka ini eh, mafahimu. Jadi ketika kalimat baru dianggap kalimat baru berarti kenapa dibaca mafahimu? Sebagai apa? Ingat kalimat baru itu tada apa? khobar tada. Mubtada. Hmm, dia mubtada. Ya, maka dia itu marfu. Kenapa? Karena dia itu penyebabnya dia sebagai mubtada. Isim di awal kalimat lah begitu. Mafahimu. Ya. Nah, jadi secara ilmu nahwunya dia ini marfu ya penyebab marfu'nya karena dia sebagai mubtada. Tanda marfu'nya domah karena dia sebagai eh, mafahimu itu kalau nggak salah ini apa namanya jamak ya. Mafahimu itu jamak taksir ya. Mafahimu. Kalau mufradnya mafhumun mafahimu ya mafahimu. Nah, kemudian eh apa namanya? Ini dibacanya tadi apa? Mafahimul. Nah, ini eh, sebagian pemahaman. Jadi si mafahimun ini dia posisinya sebagai mudhof juga. Ya, karena dia sebagai mudhof, maka kata setelahnya sebagai Nilai sebagai apa? Sebagai mudhof nilai ilaih. Sehingga mafahimul ba apa? ba'di Du do. di Ba ba'di ya di mafahimul ba'di. Nah, sehingga si ba'di ini ya secara apa namanya eh posisi ilmu nahu dia ini majrur si ba'di. Kenapa penyebabnya? Karena dia sebagai idofah atau mudhof ilaih. Ya, tanda majurnya apa? Tanda majurnya kasroh karena dia isim mufrad begitu. Itu secara nahunya. Ya. Kemudian kalau secara ilmu sorofnya, si ba'di ini dia posisinya eh, jamin. Ya, artinya eh,
tidak berubah. Ba aja bisa ba'do, bisa ba'du, bisa ba'di. Ya kalau huruf akhir. Tapi ini ba-nya itu eh, jamid dari sananya. Ya. Nah, kemudian an, hu. Nah, ini gabungan huruf dengan ini, dengan Domir. domir. Ya, an, hu. Sehingga ini posisinya mabni. Dia tidak bisa. Jadi kalau yang huruf domir itu tidak dibahasnya, tidak di i'rab ya. Tapi dia posisinya mabni. Ya, tetap seperti itu. Sehingga dibacanya tetap an, anhu. Jadi ketika ada bentuk seperti ini, ya langsung aja baca anhu begitu. Tidak boleh baca anaha, enggak. Unuhu, ani ya. Ya, nah itu ya. Eh, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Oke. Kalau nggak ada kita langsung ya nanti apa namanya setelah ke sini ya nanti kita akan ulang lagi dari atas. Jadi satu alinea ini target kita itu paham dulu saja. Karena sebenarnya yang kita kejar itu paham. Kalau untuk berikutnya tergantung kerajinan kita, ketekunan kita masing-masing begitu. Ya, ketekunan kita masing-masing. Oke, ini baca lagi nih sampai sini. Ada yang sudah siap baca? Jangan takut salah. Kalau tadi Bu Mustiko, sekarang Pak Ferdi. Pak Ferdi ada? Bu Lydia boleh baca? Jangan takut salah. Gue takut salah ini teh Ustaz. Kalau takut kan kita sedang belajar. Kalau kalau nggak salah berarti udah bisa. Nggak apa-apa dibaca aja, sekenanya saja. Hmm, Beberapa kali kemarin nggak ikutan, jadi banyak ketinggalan. Nggak apa-apa, Punten sekarang Billy bisa. Lepati, Siap. Ayo, kumaha disebatkan wa huruf gitu ala nggak huruf. dibaca aja, dibaca aja, baca aja. Oh, Baca, baca saja. dibaca aja. Wa ala khalafi, Mm-mm. apa itu ya? Salukahu Terus, ma'a syakhis ma'a maka syakhosi ya, ini mengulang yang syah tadi. syah Di sini ada tuh di atasnya. Maha, ma'a apa tuh Ustaz itu ma'a syakhasu la ya, terus. ya'rifuhu wala Mm-mm. yuwajidu lidaihi ai Mm-mm. mafhumu anhu. Oke, ya. Ini sudah ada yang benar kan? Ala hilafi tadi, itu sudah benar. Ya, meskipun ada yang salahnya, nggak apa-apa. Oke, Pak Ferdi ada? Pak Deden bisa baca? Oke, Pak Ferdi. Mana Pak Ferdi ini? Bu Mustiko aja, Bu Mustiko sekali lagi. Wala khilafi sulukihi ma'a sahsin la yagrifuhu wala yujadu lidaihi ay mafahumu anhu. Oke, ya.
Nah, ini udah ya. Udah ada yang sudah beberapa bagus. Yang lain juga sudah bagus semua. Saya baca ulang ya. Wa ala khilafi sulukihi ma'a syakhsin la ya'rifuhu wa la yujadu ladaihi ayyu mafhumun anhu. Nah, gitu. Ayyu mafhumun anhu. Ini kan kalau kalau secara gambaran umum kita sudah terdeteksi. Ya, pertama ini fi karena ada ala. Ya, ala. Ya. Ya. Di wa'ala khilafi sulukihi. Ya. Hah? Tadi apa? Wa'ala khilafi sulukihi. Nah, kenapa dibaca suluki? Ya. Ini kan kalau hilafi ini dia sebagai majrur karena ada ala khilafi, ala khilafi. Kenapa suluki enggak suluku tadi? Nah, dia itu naat bahasanya, mengikuti ini, mengikuti hilafi. Karena dia sama-sama tidak ada alif lam. Ya, naat. Wa ada khilafi suluki. Ya. Kalau ini dia apa tadi? Zorof. Maka setiap dorof pasti setelahnya mudhof ilaih syahsin. Ya. Syahsin, ma'a syahsin. Ya. Nah, ini la kemudian ya'rifu. Ya, kenapa ya'rifu? Karena dia fiil mudhari. Ya, begitu. Tidak ada huruf jazm, tidak ada huruf nasab. La ya'rifu. Kemudian ini wala yu jadu juga sama. Yu jadu karena fiil mudhari. Ini wa-nya sama dengan ini wala ya'rifu. Ya. Wala ya'rifu. Ya'rifu berarti hanya apa? Hu. Wala ya'rifuhu. Nah, kalau ladahi ini huruf jar nanti dia. Lidaihi artinya. Cuman kalau di sini dia posisinya dibacanya jadi ladaihi. Nanti ada perubahan ini pembahasannya ada tambahan. Ya, kalau cara baca ladaihi. Telepon lagi. Baik, teman-teman semua. Untuk sementara ya sampai di sini dulu. Nanti kita yang wa'ala hilafi nanti kita akan rincikan di hari Senin ya insya Allah. Untuk sementara kita pembahasan sampai dengan sini. Ya kebetulan saya jam genap harus sudah berangkat ini ada jadwal yang agak jauh. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, penting, khusus, dan sebagainya, silakan boleh di grup, boleh japri seperti biasa. Baik, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan ini dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar, dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.